Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakihuddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi metodologi tafsir tematik pada semester ini yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Alim LCMA. Selanjutnya ke pokok pembahasan. Lanjut ke pokok pembahasan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, metodologi tafsir tematik 1, yang kedua, metodologi tafsir tematik 2, yang ketiga, tafsir tematik tentang metodologi harkata, yang keempat, pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, yang kelima, hakikat roh dalam Al-Quran, yang keenam, cara mencari indeks ayat. Selanjutnya itu metodologi tafsir tematik 1 dan 2. Nah, di sini ada manfaat metodologi tafsir tematik. Belajar metode tafsir tematik ini, kita akan bisa menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran secara tematik. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakangan, al-qadayah, al-mu'assirah, atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik, karena ini bersifat praktis. Selanjutnya itu problem dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak berdasarkan ilmu, ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu sehingga cocok logi. Urgensi metodologi tafsir tematik lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Tafsir maudhu mencakup seluruh disiplin ilmu para perspektif kajian tematik. Tafsir maudhu akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains alam maupun sains sosial, mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan. Mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezoliman, maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezoliman dalam ayat tersebut? Selanjutnya itu contoh surat Al-An'am ayat 82 disandingkan dengan surat Luqman ayat 13. Kemudian contoh berikutnya surat Al-An'am ayat 59 disandingkan dengan surat Luqman ayat 34. Periode sahabat. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan Atha bin Abi Robah. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud, di antaranya yang terkenal adalah Al bin Qais. Selanjutnya itu periode tabi'ut tabi'in. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan, yang dipelopori Ibnu Jarir At-Tabari yang mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir At-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan. Para mufassir pakar fiqih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti At-Solabi dan Al-Kazin dan seterusnya. Periode berikutnya lebih mengkerucut lagi, yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan, membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis Al-Zarkasi dalam Al-Burhan, Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibyan. Dalam tataran akomodasi, tataran
tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Syatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya itu mustalah tafsir maudhu. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan. 1. Mensyarah ayat-ayat dengan kitab tafsir, diurutkan sesuai asbabun nuzulah, komentari, dan melakukan aktualisasi. Slide selanjutnya itu tafsir tematik metodologi harta. Slide selanjutnya itu kajian relevan terdahulu. Yang pertama ada Abu Ubaid Al-Qasim dengan kitab Al-Amwal. Selanjutnya Abu Qutaibah dengan kitab Al-Amwal. Abu Hafiz Al-Daudi Al-Maliki dengan kitab Al-Amwal. Ahmad bin Yahya bin Jarir Al-Baghdadi yaitu kitab An-Nuqud. Al-Maqrizi Asy-Syafi'i yaitu kitab Suzurul Uqud fi Zikri An-Nuqud. Selanjutnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan kitab Al-Ikhtisab fi Al-Rizqi Al-Mustatab. Yang terakhir yaitu Ibnu Hazm dengan kitab Haq Al-Faqir. Pembahasan dalam sistem ekonomi kapitalis Rasul Mulia, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas atau private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosialis Syu'iyah itu tidak dikenal dengan kepemilikan individu atau private property, yang ada hanya kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Menyusun jurnal dan makalah metode tafsir tematik. Yang pertama, latar belakang. Kedua, bagian 2, kajian teoritis. Yang ketiga, bagian 3, kajian tafsir. Yang keempat, bagian 4, pengembangan, yaitu bagian 5, kesimpulan. Di dalam Al-Quran, kata amal dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat pembahasan. Dari surat Saba ayat 37 yang artinya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau di dalam surga. Pembahasan selanjutnya itu pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Yang selanjutnya ialah problematika pendidikan. Kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu, disorientasi dalam mencari ilmu. Mencengkraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara science dan knowledge atau antara agama dan umum. Selanjutnya itu istilah-istilah makna tarbiyah. Selanjutnya itu mustalah tarbiyah terbagi menjadi yang pertama al-islah, yang kedua al-akhlaq, yang ketiga at-tansi'ah, yang keempat at-tazkiyah, yang kelima as-siyasah, yang keenam at-ta'lim. Selanjutnya itu mufradatu mustalah tarbiyati fi turathul Islam. Yang pertama ada al-hadib, yang kedua ada at-tathhir, yang ketiga ada al-irsyad. Secara bahasa bermakna an-nakhu, yaitu tiupan. Ar-ruh itu artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Nah, di sini ada makna mana ar-ruh. Yang pertama al-burhan, al-wahyu, an-nafs, yaitu jiwa manusia. Jibril alaihi salam. Amrun, nubuwah atau perintah atau urusan kenabian. Yaitu di sini ada contoh ar-ruh dalam Al-Qur'an yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab yaitu Taurat kepada manusia, dan kami telah menyusulinya berturut-turut
sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu atau pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan, maka beberapa orang antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, di sini ada 3 penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Kudus. Yang pertama, kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Yang kedua, mukjizat. Jadi, salah satu mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah, Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah, itu disebut Ruhul Kudus. Makna yang kedua. Yang ketiga itu suci. Slide selanjutnya itu cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fi'il. Diurutkan ayat-ayatnya, dikaji dari cari tafsirnya, menyusun sistematik penulisnya. Wallahu a'lamu bishawab.